Salam cerdas. Komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya soroti kali ini berasal dari penilaian Bank Dunia terhadap kebijakan Bank Indonesia. Judulnya, Bank Dunia soroti langkah BI kendalikan rupiah. Ditayangkan oleh Bloomberg Technos pada tanggal 11 Juni jam 15.30. Ini ada ilustrasi gambar kantor The World Bank Group. Beritanya begini, World Bank dalam laporannya bertajuk Managing Risk Unlocking Productivity menyoroti langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam meredam volatilitas nilai tukar. World Bank menyebut berbagai kebijakan konvensional telah dilakukan oleh Bank Indonesia seperti dengan menaikkan suku bunga acuan, intervensi dengan cadangan devisa. Nah, selain itu, jadi ada dua tadi ya, disebut telah melakukan hal yang biasa ya, konvensional, menaikkan suku bunga acuan dan intervensi dengan cadangan devisa. Nah, selain itu terdapat pula langkah-langkah non-konvensional yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ini langkah-langkah non-konvensional ini sekurang-kurangnya jarang dilakukan oleh Bank Indonesia sebelumnya, atau bahkan secara umum Bank Sentral tidak terlampau sering menggunakan langkah ini ya. Sedangkan tadi suku bunga acuan, kemudian intervensi di pasar kan dengan cadangan devisa, dengan intervensi di pasar spot itu lazim ya, memang secara textbook Bank Sentral itu yang instrumennya. Nah, ini ada yang non-konvensional seperti membatasi pembelian dolar Amerika Serikat tanpa dokumen pendukung menjadi 25.000 per bulan. Jadi tidak bisa membeli dolar, maksudnya menukarkan rupiah dengan dolar jika tidak disertai underlying itu ya. Misalnya ada dokumen kebutuhan membayar impor, dokumen kebutuhan atau tagihan untuk membayar cicilan bunga, atau tagihan untuk membayar keperluan lain yang memang sah, yaitu hanya boleh sampai 25.000, istilahnya beli suka-suka per bulan ya, 25.000 dulu tidak ada batas, kemudian 100.000, kemudian 50.000, nah sekarang 25.000, artinya untuk spekulasi begitu ya dipersulit lah. Nah, BI juga menggandakan batas transaksi forward dan swap penjualan dolar Amerika Serikat menjadi 10 juta dolar. Nah, ini forward maupun swap juga, yang ini kan tadi spot ya, ini juga dibatasi 10 juta dolar. Lalu memperluas operasi moneter falas hingga mencakup transaksi spot dan swap renminbi Cina di pasar offshore. Ada juga swap dan spot tidak di dolar saja, tapi di pasar offshore. Cina di offshore artinya BI melakukan di luar negeri ya. Nah, serta melonggarkan aturan transaksi falas non-deliverable forward NDF dengan mengizinkan dealer utama menjual transaksi terhadap rupiah. Ini sistem transaksi ya, NDF ya. Ini bandar bisa, dealer bisa menjadi menjual transaksi rupiah, tidak hanya menjual transaksi dolar. Pasar lelang ya, forward. Selain itu, BI mengumumkan pengetatan aturan devisa hasil ekspor. Sebelum kesini yang di atas-atas tadi intinya semua mempermudah, mempercepat, jadi efisien gitu. Jadi kalau mau nuker atau mau membeli dipermudah meskipun ada batasan-batasan ininya, sehingga rupiah menjadi lebih liquid, lebih volatilitasnya bisa dijaga untuk spekulasi. Selain itu, BI mengumumkan pengaturan aturan devisa hasil ekspor. Mulai Juni 2026, eksportir sumber daya alam diwajibkan menempatkan seluruh devisa hasil ekspor di bank-bank milik negara selama minimal 1 tahun. Ini beberapa kali berubah ya DHE ini. Dahulunya 30%, 50%, 100%, 3 bulan atau setahun. Ini setahun ya. Kita sepertinya ini sudah beberapa lama, tapi ini mungkin penegakan lebih ketat ya. Ketentuan itu menggantikan aturan sebelumnya yang memperbolehkan penempatan dana di seluruh bank.
Sebelumnya harus masuk tapi boleh di bank komersial, sekarang harus di bank milik negara minimal selama setahun, jadi supaya DHE masuk gitu ya. Nah, diberitakan di sini langkah-langkah tersebut bertujuan memperkuat pengawasan transaksi lintas batas dan mendukung likuiditas valuta asing. Nah, seperti yang saya jelaskan di atas tadi ya, saya komentari ya, dengan begini transaksi lebih terdeteksi, terinformasi buat otoritas, begitu juga buat pasar, lalu likuiditas jadi mudah ya untuk ditambahi kan dengan berbagai instrumen yang ada. Namun efektivitasnya masih belum pasti, itu penilaian World Bank. Jadi World Bank secara jelas ini menilai itu memang sesuai, artinya Bank Indonesia melakukan itu dengan tujuan demikian. Nah, tapi kata Bank Dunia efektivitasnya masih belum pasti ya. Sebagian kan adalah kebijakan baru. Dikutip Kamis 11 Juni 2026. Menurut World Bank, pengalaman internasional menunjukkan bahwa kewajiban penempatan devisa seringkali sulit ditegakkan. Nah, ini catatan pentingnya. Memiliki hasil yang beragam dan umumnya bersifat sementara sebelum akhirnya dicabut ketika tekanan eksternal mereda. Jadi World Bank mengingatkan, tapi sekali lagi pemirsa juga harus memahami ya, World Bank memang alirannya itu ya, aliran devisa bebas. Nah, kita ini kan sebelumnya juga aliran full devisa bebas ya, bisa dikatakan begitu. Sekarang kita mulai melakukan sedikit pengaturan, enggak juga, belum pengaturan melarang kan. Nah, ini World Bank sudah mengingatkan, ini karena memang aliran World Bank, kita pemirsa dan saya juga bisa membaca ya ini ya. Nah, tapi perlu diingat juga, peringatannya ini ada benarnya. Kewajiban ini seringkali sulit ditegakkan, memiliki hasil yang beragam. Nah, di sini kan kita suka wah itu Cina ketat. Nah, hati-hati ya, Cina punya konteks konstruksi perekonomian dan cadangan devisa yang beda dengan banyak negara. Mungkin Malaysia itu cukup ketat. Nah, dengan kita World Bank juga tidak hitam putih nih mengatakan penempatan devisa seringkali sulit ditegakkan, kan ini ada banyak aspek kan, hasilnya beragam, ada yang bagus juga dan umumnya, nah ini umumnya bersifat sementara, tapi saya ingatkan juga Cina tidak bersifat sementara kan, dan sebelum akhirnya dicabut ketika tekanan eksternal mereda. Jadi dia secara tidak langsung ingin mengatakan kita juga nanti akan mencabut kembali larangan itu, kita lihat ya. Di sisi lain, World Bank mencatat bahwa BI kembali menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia SRBI. Surat utang ya, surat utang dari Bank Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan surat utang rupiah, jadi seperti SBN, tapi SBN dikeluarkan pemerintah ya. Nah, ini dulu sempat besar sekali ya, sampai kalau saya tidak salah 2024 itu sampai 1.000 ya. Kemudian turun di 2025 sekitar 850. Nah, ini naik lagi, banyak lagi, karena memang itu kan 3 bulan, 6 bulan ya, 9 bulan, pernah awal-awal dengan jangka yang lebih pendek. Nah, masalahnya ini diinformasikan, imbal hasil yang ditunjukkan itu tinggi sekali agar asing masuk, dan berhasil menurut informasi ini. Instrumen tersebut berhasil menarik aliran modal masuk sekitar 0,5% terhadap PDB, 0,5%. Jadi dari sekitar beberapa ratus triliun yang baru ya, bukan yang stok keseluruhannya, itu asing banyak masuk. Dulu sekitar 30%, mungkin saya tidak tahu informasi terkininya, mungkin sudah 40-an% dari SRBI dipegang asing mungkin. Imbal hasil SRBI tenor 1 tahun, nah ini yang setahun, jadi SRBI yang setahun, 3 bulan, 6 bulan, kalau saya tidak salah ada 1 tahun. Sekarang 1 tahun meningkat dari 4,9% menjadi 6,8% sepanjang Januari-Mei 2026 ya. Ini perlu kita garis bawahi ini. Ini surat utang 1 tahun ya dari Bank Indonesia 6,8. Pada saat yang bersamaan sebelum minggu-minggu ini itu SBN kan ya di kisaran 6,5, 6,6, 6,7. Jadi pada waktu ini sempat SRBI di atas SBN. Dulu juga sempat, lalu di bawahnya, sekarang di atas lagi. Artinya benar-benar urusan cash flow cadangan devisa ini
sangat urgent, dan sejauh ini strategi BI dalam konteks ini dapat ya, tapi nanti tentu ada kompleksitas lain. Meski termasuk operasi pasar terbuka, instrumen ini menimbulkan biaya pada neraca BI. Ini menurut World Bank ya. Apalagi World Bank hingga mencatat total outsourcing SRBI termasuk pembayaran bunga yang akan jatuh tempo telah mencapai hampir 4% dari PDB. Ini karena dia jangka pendek ya. World Bank juga menyebut tekanan terhadap nilai tukar juga memperbesar trade-off yang harus dihadapi BI. Intervensi memang membantu meredam volatilitas, tetapi juga mengurangi cadangan devisa dari posisi puncaknya dalam beberapa waktu terakhir. Kanal ini sudah berulang kali juga mewartakan tentang hal ini ya. Jadi di satu sisi memang langkah World Bank, langkah Bank Indonesia untuk intervensi itu mereka harus lakukan untuk menahan volatilitas atau pelemahan yang terlalu drastis dari rupiah. Tapi di sisi lain dampaknya adalah cadangan devisa yang tidak bisa meningkat, bahkan menurun selama tahun 2026 ini ya. Nah, ini World Bank menggarisbawahi hal itu. Nah, disebutkan di sini meskipun cadangan devisa masih berada pada level yang memadai, volatilitas arus modal yang berlanjut, meningkatnya kebutuhan impor minyak, dan tingginya permintaan valuta asing berpotensi mempersempit ruang intervensi jika sentimen risiko global kembali memburuk, kata World Bank. Ini peringatan ke depan ya. Ingat, ini laporan Bank Dunia terkini ya. Oleh karenanya World Bank menekankan kredibilitas kebijakan makroekonomi dan fiskal, komunikasi yang jelas, serta instrumen pengelolaan valuta asing yang transparan, terarah, dan bersifat sementara menjadi semakin penting agar upaya stabilisasi jangka pendek tidak menggerus kepercayaan investor dalam jangka panjang. Saya kasih komentar penutup. Pada dasarnya World Bank mengakui langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini ya memang sesuai dengan tanda petik teori ya, dengan maksud tujuannya, dan meskipun hasilnya belum pasti tapi secara tidak langsung juga diapresiasi dan itu wajar. Nah, cuma penutupnya tetap kan, bagaimana juga tidak usah menunggu World Bank, tidak usah menunggu IMF atau lembaga rating, ekonomi domestik itu selalu mengingatkan masalahnya adalah kredibilitas kebijakan makroekonomi dan fiskal. Jadi nggak hanya moneter ya. Lalu komunikasi yang jelas, pengelolaan yang transparan, konsisten. Jadi ujungnya adalah jangan sampai menggerus kepercayaan investor dalam jangka panjang. Mudah-mudahan ketika hal ini ditulis oleh World Bank, lebih didengar ya oleh pengambil kebijakan, dan sekaligus juga buat para netizen yang selalu antek asing. Nah, dari seperti ini ternyata kan kita juga harus mengakui bagaimanapun pendapat-pendapat asing itu adalah pendapat yang harus diperhatikan juga, bahwa mengambil kebijakannya sesuai dengan kepentingan kita sendiri setelah menimbang semua hal adalah keharusan bagi para pemimpin negeri ini.